laporan percobaan kita tidak menggunakan urutan waktu, tapi menggunakannya urut. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hijrianti. Halo anak-anak Indonesia, anak-anak yang hebat, cerdas, dan bahagia. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang menyimpulkan teks laporan percobaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Jadi, kejelasan dan kelengkapan informasi itu ditentukan oleh struktur penyajian, tulis maupun lisan, dan kaidah kebahasaan atau penggunaan bahasanya. Nah, di sini kita akan mempelajari kompetensi dasar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan secara tulis maupun lisan. Tapi tujuan pembelajarannya kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan secara tertulis dulu ya. Simak video ini sampai habis, nanti akan ada materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah itu baru deh kalian harus cermati dan kerjakan tugas di akhir video. Nah, baiklah anak-anak, buku yang kita pakai adalah buku Bahasa Indonesia dari Kemendikbud kelas 9 ya. Ini dipakai untuk 1 tahun. Kita pelajari semester satunya dulu, yaitu tentang teks laporan percobaan. Bisa kalian simak di halaman 24. Di situ ada materi tentang struktur teks laporan dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Tetapi dalam buku tersebut struktur teks laporan hanya dijelaskan secara umumnya saja ya, yaitu ada 2. Pernyataan umum dan uraian. Nah, uraian ini sebenarnya banyak poin-poinnya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan 2 kali tentang struktur yang secara umum mengenai teks laporan dan struktur teks laporan secara spesifik, atau kalau lebih jelasnya uraian yang tadi itu nanti akan saya rinci lagi penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur teks laporan percobaan secara umumnya ya. Dalam buku Kemendikbud tersebut, struktur teks laporan ada 2, yaitu pernyataan umum dan uraian. Dari pernyataan umum dulu. Pernyataan umum ini isinya menentukan klasifikasi aspek yang dibahas secara umum atau secara lebih luasnya. Aspek ini bisa macam-macam ya teman-teman, bisa hewan, bisa alam, bisa tumbuhan, atau benda-benda. Nah, contohnya seperti di video sebelumnya ada tentang teks Venus. Nah, teks Venus ini kita jabarkan dulu, Venus adalah apa? Itu namanya klasifikasi secara umum. Nah, struktur teks laporan yang kedua yaitu uraian. Uraian ini isinya tentang menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci atau detail ya. Detailnya itu bisa tentang kebiasaan makhluk hidup, bisa penggunaan alat dan bahan, bisa juga perilaku ilmiah atau hal khusus yang lainnya. Nah, itu dia struktur teks laporan percobaan secara umum. Sekarang saya akan menjelaskan struktur yang lebih spesifiknya ya. Kalau struktur yang tadi itu kalian bisa gunakan dalam bentuk laporannya dalam bentuk paragraf deskripsi. Kalau struktur percobaan yang lebih spesifik ini kalian bisa gunakan setelah melakukan percobaan atau lebih rinci lagi, atau sama saja uraian tadi kita jabarkan lagi. Ini dia struktur teks laporan percobaan yang lebih spesifik. Yang pertama ada judul percobaan, yang kedua ada tujuan percobaan itu dibuat, yang ketiga ada penggunaan alat dan bahan, yang keempat jelas setelah ada alat dan bahan ada langkah-langkah dan proses membuat, yang kelima ada hasil percobaannya, dan yang terakhir yang keenam yaitu kesimpulan.
Oke, dari mulai judul laporan dulu ya. Judul laporan ini jelas identitas laporan tersebut. Contohnya, laporan praktikum jaringan silem. Itu bisa dijadikan judul. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan ini dibuat agar pembaca tahu untuk apa sih percobaan kalian yang sudah kalian lakukan ini. Contoh tujuannya, jika tadi judulnya laporan praktikum jaringan silem, maka tujuannya adalah untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Simple kok. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ini isinya jelas kalian tahu ya, alat-alat atau bahan-bahan apa saja yang digunakan saat kalian melakukan percobaan. Contoh dari judul yang tadi, alat dan bahannya kira-kira apa ya? Yang pertama bisa cutter, yang kedua bisa tanaman paca air berapa buah, kemudian bisa botol minuman yang bekas, kemudian zat warna merah dan biru misalnya untuk membedakan, kemudian air secukupnya. Nah, yang keempat itu langkah-langkah atau cara kerja atau proses ketika kalian melakukan percobaannya. Kalian jabarkan dari awal sampai akhir, tidak boleh ada yang terlewat ya. Yang kelima adalah hasil percobaan. Nah, hasil percobaan ini bisa kalian buat dalam bentuk tabel, dalam bentuk foto, dalam bentuk diagram, atau dalam bentuk uraian pun boleh dan bisa banget. Jadi bebas, yang penting isinya menjabarkan tentang hasil dari percobaan yang kalian buat. Yang terakhir adalah simpulan. Nah, untuk materi simpulan ini saya sudah buat videonya ya. Di video sebelumnya kalian bisa lihat. Yang penting simpulan itu isinya sedikit tapi mencakup keseluruhan hasil akhir dari percobaan yang kalian buat. Nah, setelah kalian mengenal struktur teks laporan percobaan, ini saatnya kalian mengenal ciri-ciri kebahasaan yang umumnya dipakai pada teks laporan percobaan. Simak ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, cukup ya ketahuannya ciri kebahasaan yang umumnya digunakan teks laporan, yaitu yang pertama adalah memperkenalkan aspek secara umum. Aspek ini bisa macam-macam seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa kendaraan, bisa alam, bisa hewan, bisa tumbuhan. Dikenalkan secara umumnya dulu. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Contohnya ada di bawah ini. Tweng, 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 tweng. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif dan kata kerja yang aktif pula tentunya. Kalian tahu kan kalimat aktif dan pasif, tidak usah ibu jelaskan lebih rinci lagi kan. Kita lihat aja contohnya di bawah ini. Tara, itu dia contoh dari kata kerja aktif. Yang keempat, dalam teks laporan percobaan kita tidak menggunakan urutan waktu, tapi menggunakan urutan kegiatan. Contohnya di bawah ini. Yang kelima, ciri kebahasaan dari teks laporan adalah kita tidak menggunakan kata ganti orang, tapi menggunakannya kata ganti benda. Paham kan? Kita lihat langsung contohnya. Ciri kebahasaan dari teks laporan yang keenam adalah penggunaan kata istilah atau istilah bidang ilmu. Nah, contohnya di bawah ini, langsung aja. Penggunaan kata istilah ini sangat jarang ya, bukan tidak jarang, sangat jarang digunakan karena digunakannya ketika kita sedang melakukan percobaan atau sedang penelitian gitu-gitu deh pokoknya. Makanya digunakan dengan istilah khusus biasanya, bukan bahasa atau kata yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, yang terakhir guys, biasanya ciri dari teks laporan percobaan itu
disertai foto, diagram, tabel, gambar, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bukti kuat kalian sudah melakukan percobaan. Selesai. Kira-kira kalian paham gak sih? Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan ke kolom komentar ya. Karena setelah ini kita akan lanjut ke tugas yang harus kalian kerjakan untuk mengukur kepemahaman kalian tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan. Lanjut. Tugasnya adalah nomor 1. Buatlah pernyataan umum dari tangkai bunga. Kedua, buatlah pernyataan umum dari belalang. Yang ketiga, buatlah uraian dari belalang. Yang keempat, isilah titik-titik berikut dengan kata tugas yang tepat. Terang. Yang kelima, sama. Isilah titik-titik berikut dengan kata tugas yang tepat. Nah, jadi cuma ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan ya. Oke, cukup sekian video saya kali ini tentang materi struktur dan ciri kebahasaan dari teks percobaan. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya, kemudian komen kalau ada yang ingin ditanyakan, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan yang terakhir, harus subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.